Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. 5 penyebab timnas Indonesia kalah mengenaskan 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 wajib diperbaiki Shin Tae-yong. Bima Sakti beberkan 3 penyebab timnas Indonesia U17 dihajar Maroko U17 1-3 di Piala Dunia U17 2023. Usai dihajar Irak 1-5, Shaina Patinama ingatkan timnas Indonesia jangan pernah remehkan lawan. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Shin Tae-yong akan kami balas di kandang. Lima penyebab timnas Indonesia kalah mengenaskan 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 wajib diperbaiki Shin Tae-yong. Lantas apa yang menyebabkan timnas Indonesia begitu hancur saat hadapi Irak? Berikut 5 penyebab timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia 5. Hadirnya 64.000 pendukung Irak. Kehadiran puluhan ribu supporter Irak tampaknya membuat para penggawa timnas Indonesia kena mental. Sebab para penggawa Garuda tak bermain tenang seperti biasanya. Jordi Amat saja sampai membuat kesalahan dan mencetak gol bunuh diri. 4. Kerap salah passing. Seharusnya permasalahan salah passing tak terlihat di timnas Indonesia senior. Namun, kenyataannya banyak sekali peluang dan momentum hilang karena pemain timnas Indonesia salah memberikan umpan. Tentu dampak dari salah umpan itu adalah Irak jadi lebih sering menguasai bola dan menyerang lini pertahanan Garuda. 3. Lini depan tumpul. Timnas Indonesia baru bisa mencetak gol di akhir babak pertama setelah Shin Tae-yong memutuskan mengganti Dimas Drajat dengan Rafael Struijk di menit 39. Masuknya pemain Ado Den Haag itu membuat perubahan, bahkan ia menjadi penyumbang assist dalam gol yang dicetak Shaina Patinama. Dimas terlihat tak bisa berbuat banyak di babak pertama. Namun hadirnya Rafael Struijk di babak kedua juga nyatanya tak bisa memberikan banyak kontribusi. 2. Kurangnya kreativitas di lini tengah. Lini depan tumpul juga karena para pemain tengah yang gagal mengalirkan bola kepada para striker. Tentu yang harus disalahkan adalah Mark Klok, Adam Alis, dan Ricky Kambuaya yang bertugas menjadi gelandang sejak menit pertama. Tidak heran Shin Tae-yong menarik ketiga pemain tersebut di babak kedua. Namun nyatanya pergantian pemain pun tak mengubah minimnya kreativitas lini tengah skuad Garuda. 1. Buruknya lini pertahanan timnas Indonesia. Ya, penyebab utama timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak ada di sektor pertahanan. Nado gagal melakukan aksi penyelamatan di sejumlah peluang yang bisa saja diantisipasi. Akan tetapi semua tentu bukan salah Nado. Sebab para pemain bek timnas Indonesia banyak melakukan kesalahan. Sekelas Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho terlihat banyak blunder dan hal tersebut berdampak terhadap pertahanan Garuda yang langsung rapuh. Kesalahan-kesalahan mereka pun pada akhirnya berujung gol untuk Irak. Tentu Shin Tae-yong harus bekerja keras memperbaiki lini pertahanan timnas Indonesia itu agar tidak hancur di laga kualifikasi selanjutnya. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like.
Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to... Bima Sakti beberkan 3 penyebab Timnas Indonesia U17 dihajar Maroko U17 1-3 di Piala Dunia U17 2023. Pelatih Tim Nasional Timnas Indonesia U17 Bima Sakti membeberkan 3 aspek yang menyebabkan pasukannya dihajar Maroko U17 dengan skor 1-3 di laga pamungkas grup A Piala Dunia U17 2023. 3 aspek yang dimaksud adalah banyaknya kesalahan individu, menurunnya mental pemain, dan penjagaan dalam kurung man marking pemain lawan saat situasi bola mati yang lemah. Usai laga, Bima Sakti menyoroti beberapa aspek. Yang pertama ialah kesalahan mendasar, kemudian mental pemainnya yang agak menurun usai penalti lawan di gol pertama. Yang pasti banyak ya, kesalahan-kesalahan mendasar kita. Kemudian penalti tadi sedikit berpengaruh pada mental pemain, kata Bima. Kemudian aspek ketiga yang disorot Bima Sakti adalah penjagaan pemain pada gol kedua Maroko U17. Menurutnya, penjagaan terhadap pemain lawan agak renggang pada situasi sepak pojok itu membuat Maroko dapat mengambil keuntungan, sehingga Garuda Asia pun kesulitan mengejar. Sebenarnya babak kedua kita ada beberapa peluang, tapi ya mungkin ini sudah usaha yang kita lakukan, pemain sudah bekerja keras. Lanjutnya menambahkan, silahkan kasih komentar di kolom bawah. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Usai dihajar Irak 1-5, Shaina Patinama ingatkan Timnas Indonesia jangan pernah remehkan lawan. Tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia datang ke markas Irak dengan kepercayaan diri yang tinggi dapat memberikan perlawanan. Namun nyatanya skuad Garuda pulang babak belur dengan kekalahan 1-5 dari tim tuan rumah. Menanggapi kekalahan itu, penggawa Timnas Indonesia, Shaina Patinama pun mengingatkan timnya untuk jangan sampai meremehkan lawan. Menurut Shaina, percaya diri harus tapi tidak boleh sombong. Lebih jauh, Shaina mengatakan kekalahan ini harus menjadi pelajaran berharga bagi Timnas Indonesia untuk laga selanjutnya. Pemain Viking FK itu mengingatkan kepercayaan diri tinggi tidak boleh membentuk kesombongan untuk skuad Garuda. Saya pikir kami harus menampilkan performa lebih baik di waktu selanjutnya. Kami harus percaya pada diri kami sendiri, karena kami adalah tim bagus, tapi kami tidak boleh terlalu sombong. Ini adalah pembelajaran bagi kami semua, Irak adalah tim bagus. Kami akan belajar dari ini, dan selanjutnya kami akan bermain lebih baik, tutur Shaina. Apakah Timnas terlalu remehkan lawan hingga dihajar 1-5? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Shin Tae-yong akan kami balas di kandang. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-yong mengakui timnya kalah 1-5 dari Irak karena tim lawan bermain sangat bagus. Kecewa jelas dirasakan Shin Tae-yong, namun ia siap membalas kekalahan itu saat Timnas Indonesia bermain di kandang. Shin Tae-yong berjanji Timnas Indonesia akan bermain jauh lebih baik demi bisa mengalahkan Irak di pertemuan kedua mereka di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Pernyataan Shin Tae-yong itu keluar usai Timnas Indonesia dicukur habis Irak dengan skor 1-5 pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati dibantai pada pertemuan pertama, skuad Garuda tidak perlu berkecil hati. Pasalnya, Asnawi Mangkualam dan kolega memiliki 2 kali kesempatan balas dendam di laga selanjutnya.
Shin Tae-yong menegaskan timnya akan balas dendam pada laga selanjutnya. Terlebih fanatisme supporter Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan supporter di Irak. Silakan kasih komentar di kolom bawah terkait pernyataan Shin Tae-yong.